Di Tiongkok ada detektif yang hebat banget sampai dijuluki Sherlock Holmes-nya Tiongkok. Dia adalah satu dari 8 pakar investigasi kriminal khusus pertama yang diundang oleh Kementerian Keamanan Publik. Nama detektif itu adalah Wu Guoqing. Di video ini selain tak jelasin siapa Wu Guoqing itu, Intan mau sharing ke teman-teman salah satu kasusnya Wu Guoqing yang wow banget, yang mana dia bisa memecahkan kasus buntu hanya dengan sekantong kresek acar. Tajianihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk kali ini dari PayPal, dari Susanto Yap. Thank you Miss Intan for great content and story about Chinese history. I'm Santo Yap, your big fan from San Francisco, USA. Jayo, jayo, jayo. Wah, San Francisco. Baru saja kemarin ngebahas San Francisco. Makasih Susanto Yap. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal. Yang linknya ada di deskripsi ya. Di sana nanti ada message yang mana Intan akan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Wu Guoqing ini lahir pada 5 Desember 1936. Dia seorang detektif polisi dan ilmuwan forensik Tiongkok. Wu Guoqing ini ahli teknik kriminal yang dibina sejak awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Kasus Besar, Asisten Pengawas, dan Pengawas di Biro Investigasi Kriminal Kementerian Keamanan Publik. Dia juga merupakan ahli investigasi kriminal tamu utama di Kementerian Keamanan Publik serta anggota kelompok ahli konsultasi nasional untuk penanganan insiden terorisme dan ledakan. Selain itu, Wu Guoqing salah satu dosen tamu di Universitas Kepolisian Rakyat Tiongkok dan Akademi Polisi Kriminal Tiongkok. Wu Guoqing ini selalu terjun di kasus-kasus yang sulit, kasus-kasus yang menemui jalan buntu, dan kasus-kasus yang berprofil tinggi. Jadi dia nggak terjun di kasus yang receh, ecek-ecek gitu, enggak ya. Seperti contohnya pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1980-an oleh Wang Chongfang dan Wang Chongwei. Juga mass murder yang terjadi di Danau Qiantao pada tahun 1990-an. Dan kasus pembakaran base di Huizhou yang terjadi di tahun 2002 yang menelan 30 korban jiwa. Selama berkarir 50 tahun, Wu Guoqing itu sudah menyelesaikan 1000 kasus. Dia menjabat sebagai Kepala Detektif Kementerian Keamanan Publik dan terpilih sebagai petugas polisi paling populer di Tiongkok pada tahun 2011. Sampai di tahun 1980-an, dia dijuluki Sherlock Holmes-nya Tiongkok. Wu Guoqing meninggal pada 24 Juni 2019 di Fuxing Hospital, Beijing di usia yang ke-82 tahun. Sekarang tak kasih tahu salah satu kasusnya Wu Guoqing yang wow banget, di mana dia bisa memecahkan kasus buntu hanya dengan hint sekresek acar. Ini ceritanya di tahun 1987. Wu Guoqing itu dapat telepon dari kepolisian Shantung. Bro, sini yo bro, ada kasus bro. Polisi-polisi Shantung itu sudah nggak bisa mecahin kasus ini. Kamu datang ke sini. Karena panggilan negara, datanglah Wu Guoqing ke Shantung. Sesampai Shantung, dia dijamu seperti biasa sama kepala kepolisian Shantung. Terus diajak ngobrol. Gini loh bro, kasusnya bro. Jadi ada seorang pria, namanya adalah Tao Wei, usianya kurang lebih 60 tahunan gitu ya. Dia mau mengunjungi temannya, nama temannya adalah Fan Wu, yang mana jarak rumah Tao Wei sama Fan Wu itu 1 km. Sudah janjian mau main catur bersama jam 7 pagi besok hari. Sesampai di rumahnya Fan Wu, Tao Wei ini heran. Tao Wei ini heran ya, lah kok rumahnya itu tertutup rapat, padahal kebiasaan desa-desa pada saat itu kalau matahari terbit pintu rumah itu sudah terbuka lebar. Fan Wu juga kayak gitu, selalu buka pintu rumahnya. Lah tumben amat kok hari ini tertutup rapat, apalagi jelas-jelas loh Tao Wei itu sama Fan Wu sudah janjian main catur, nggak mungkin dong mereka itu lupa. Tao Wei
mendatangi rumahnya Van U. Pintu rumahnya Van U ternyata meskipun tertutup nih ya, tapi tidak dikunci. Dibukalah itu pintunya. Habis dibuka, Tawe langsung berteriak, guys. Kenapa? Karena Van U sudah tidak bernyawa dan kondisinya itu menyayat hati. Banyak luka tusuk di tubuhnya dan bergelimang darah. Kemudian polisi datang nih ya. Setelah polisi datang, ternyata di rumahnya Van U itu korbannya bukan Van U doang, ada menantunya Van U yaitu Nyonya Wang dan cucunya Van U, cewek masih 10 tahun juga menjadi korban. Sama-sama kondisinya itu ngenes. Padahal loh ya, Van U itu dikenal sebagai tetangga yang ramah, baik, dan tidak punya musuh. Siapa toh yang tega ngabisin nyawa mereka sekeluarga seperti itu? Dan tidak ada sidik jari di pintu, sudah dihapus oleh pelaku. Desa sana itu rumahnya itu tidak saling dekat, tidak nempel-nempel gitu guys, sehingga pada saat kejadian tidak ada keluarga yang mendengar suara-suara aneh seperti itu. Apalagi di tahun itu 1987 tidak ada yang namanya CCTV. Menurut penyelidikan kepolisian Shantung, alat yang digunakan pelaku itu bukan alat dari pelaku itu sendiri, melainkan alatnya korban, belati dari korban. Ini bisa disimpulkan bahwa perbuatan pelaku itu spontan ya, karena dia tidak membawa alat sebelumnya tapi pakai alat dari korban. Setelah ngedengar cerita dari kepala kepolisian Shantung, langsung U Kuocing itu minta diantar ke TKP. Diantar dong U Kuocing ke TKP di rumahnya Van U yang sudah ada polis lainnya. U Kuocing memeriksa dengan hati-hati sekitar rumahnya. Rumahnya Van U itu bersih, rapi, berarti ini orang bersihan loh. Plus tidak ada petunjuk yang berguna yang mengarah ke siapa itu pelaku. Makanya kepolisian Shantung itu pada bingung. Tapi tiba-tiba Van U itu melihat ada sekantong kresek yang isinya adalah acar. Van U itu heran, ini orang kelihatan banget loh kalau orang ini bersihan. Lah kenapa kok ada sekresek acar tergeletak di lantai? U Kuocing juga menemukan ada acar di guci penyimpanan. Dicicipilah acar yang ada di dalam kresek sama yang ada di dalam guci. Ternyata itu adalah acar yang sama. Jadi guys, di Tiongkok terutama di pedesaan ya, orang-orang itu biasanya bikin acar sendiri. Terus habis itu dia bikinnya banyak kan, disimpan di guci. Karena memang guci itu fungsinya untuk mengawetkan acar. Plus di Tiongkok itu ada tradisi kalau misalkan ada tamu datang, sebelum tamu itu pulang, menjelang tamu itu pulang ya, biasanya tamu itu dikasih cendramata, dikasih souvenir, dikasih oleh-oleh. Karena pedesaan itu taraf hidupnya yang tidak tinggi, biasanya yang dikasih oleh-oleh itu berupa makanan, buah-buahan, termasuk acar ini. Umumnya ya kalau sudah ngebikin acar dimasukkan ke guci. Kalau untuk dimakan sendiri nggak perlu dimasukkan kresek, ya kan? Pasti dimasukkan ke piring atau lepek kecil kalau untuk dimakan sendiri. Terus karena U Kuocing menemukan bahwa acar yang ada di dalam kresek sama di dalam guci itu adalah acar yang sama, jadi tidak mungkin itu adalah acar yang dibawa oleh orang luar sebagai hadiah untuk mereka. Tapi ini adalah hadiah yang dikasihkan ke tuan rumah untuk tamu yang datang dan mau dibawa pulang. Dalam case ini adalah pelaku. Karena pelaku itu merasa tidak ada gunanya nih acar, ini adalah bukti yang tidak penting, ya makanya diignore sama pelaku tersebut. Di sini bisa disimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang dekat, karena nggak mungkin ya kalau misalkan rentenir datang sebelum pulang dikasih oleh-oleh, itu nggak mungkin. Melalui kesimpulan tersebut berarti pelaku tuh mengerucut ke orang-orang terdekat korban. Seperti contohnya adalah anak dari Van U yang namanya adalah Van Liu.
suami dari Nyonya Wang. Didatangi itu Van Lieu, meskipun Van Lieu itu bekerja di provinsi yang berbeda nih sama provinsi Shantung, didatangi Van Lieu 3 hari sebelum kejadian itu memang sempat pulang ke rumah. Tapi banyak saksi yang bilang bahwa saat kejadian Van Lieu itu beneran berada di tempat kerja. Lagian kalau memang Van Lieu pelakunya, nggak mungkin dong Nyonya Wang itu ngasih acar. Karena kalau acar dibawa ke luar provinsi ya mambu, iya kan, bau, iya kan. Makanya akhirnya Van Lieu pun dicoret dari daftar tersangka. Tersangka kedua adalah Wei Hua yang merupakan sepupu dari Van U. Pada saat kejadian, Wei Hua dan istrinya itu lagi bertani dan banyak saksi yang melihat itu. Sehingga Wei Hua pun itu dicoret dari daftar tersangka. Terus kepala polisi itu bilang ke U Kuching, sebenarnya ada lagi Pak, 1 orang keponaannya, namanya adalah Lian Ming. Lian Ming ini suka main judi dan polisi itu nemukan ada transferan 7.000 yuan dari rekening korban ke rekeningnya Lian Ming. Tapi nggak mungkin Pak Lian Ming ini pelakunya, soalnya korban ini baik banget loh ke Lian Ming ini. Dia itu dewa penolongnya Lian Ming. Nggak mungkin kan orang ngebunuh dewa penolongnya sendiri. Lagi pula Lian Ming itu sudah kita wawancarai, dia itu merasa sangat kehilangan banget, dia nangis-nangis. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau itu Lian Ming. U Kuching bilang panggil ke sini Lian Ming, tak wawancarai. Iya, diinterogasi dengan detektif nomor 1-nya Tiongkok dong, yang pinter banget, pengalaman banget ngebaca raut muka. Begitu Lian Ming didatengkan, dia ngeliat mukanya U Kuching yang sudah mengintimidasi aja, dia sudah ciut nyalinya. Pas diwawancarai sama U Kuching, Lian Ming itu kelihatan gugup, gemeter, keluar keringet dingin. U Kuching batin, ini orang nggak beres ini, didedes terus sama U Kuching. Sampai akhirnya Lian Ming pun ngaku bahwa dia adalah pelakunya. Ya itu kepolisian pada kaget semua dong. Bibikmu tuh baik banget loh ke kamu, ngasih duit gak pernah nagih. Lah kok kamu balesanmu kayak gini? Bahkan anaknya yang usia 10 tahun aja kamu bunuh dengan membabi buta seperti itu. Tiwas polisi itu batin-batin siapa toh yang dendam banget sama keluarga ini. Ternyata bukan orang yang dendam yang menghilangkan nyawa mereka, tapi malah orang yang berhutang budi malah melakukan hal seperti ini. Ini kayak di luar nalar gitu ya. Lian Ming ini kemudian nangis guys, dia memang menyesal dengan perbuatannya itu. Jadi Lian Ming itu cerita, dia memang penjudi, dia pernah kalah banyak. Terus karena terlilit hutang, dia minta bantuan ke Nyonya Wang, dipinjemin loh sama Nyonya Wang, dan Nyonya Wang itu tidak pernah nagih. Padahal Nyonya Wang sekeluarga itu juga bukan keluarga yang kaya. Karena berterima kasih atas jasanya Nyonya Wang yang minjemin dia duit, makanya Lian Ming itu sering bantuin Van U itu nyangkul. Nah, pada hari kejadian, Lian Ming ini main lagi, kalah lagi, dia diancam sama gangster, mau bayar atau kepalamu hilang. Karena Lian Ming menemui jalan buntu, dia minta tolong lagi, pinjem kepada Nyonya Wang, dipinjemi guys. Tapi Nyonya Wang minjemnya itu sambil ngomel-ngomelnya itu, kamu tuh yo cari kerja yang bener, jangan judi-judian mulu. Terus kemudian Lian Ming itu pamit, ya kan, Bu aku mau pulang dulu ya, bentar tak kasih oleh-oleh. Bibi Wang itu bilang ke Lian Ming, kamu kerja cari duit, kalau misalkan aku mati, siapa sekarang sing bantui kamu? Nah langsung waktu itu spontan ya di pikirannya Lian Ming, kalau kamu mati berarti nggak ada yang nagih utangku dong. Langsung Lian Ming ini kilaf, dia ngambil parang dan nikam Nyonya Wang sampai Nyonya Wang itu tergeletak tanpa bersuara. Habis itu dia melakukan hal yang sama kepada Van U dan anaknya Nyonya Wang.
Lah kok aneh ya, udah dibantu kayak gitu malah nikam. Soalnya Liang Ming berpikiran kayak gini, dia awalnya itu sudah utang banyak kepada Nyonya Wang. Dia aja utang segitu itu belum sanggup bayar, ini utang lagi. Yang mana? Guys, gak mungkin banget kalau Liang Ming ini sanggup membayar utang dia kepada Nyonya Wang. Padahal Nyonya Wang bukan orang kaya juga. Kalau suatu hari nanti Nyonya Wang butuh duit terus nagih dia, gimana dong? Makanya disikat semua itu seluruh rumahnya, sampai anak kecil yang 10 tahun pun juga dihabisi untuk menghapuskan jejak. Habis itu Liang Ming menghapus semua sidik jari, tapi dia tidak mengambil acar karena dia merasa alah acar aja tinggal dah, itu bukan barang yang penting. Padahal acar itu kunci penting ditemukannya pelaku. Makanya ada pepatah Tiongkok, Sheng Mi En To Mi Jo, yang berarti memberi sebutir nasi akan mendapatkan balas budi, tapi ngasih sekepal nasi akan mendapatkan balas dendam. Ini ibaratnya kalau misalkan teman-teman itu ngasih orang yang sama ya, tiap hari itu $1, $1. Pada suatu hari kalau teman-teman nggak ngasih dia $1, orang itu akan marah. Tapi kalau teman-teman nampar satu orang, ditampar tiap hari, plok, hari kedua ditampar, plok, hari ketiga ditampar, plok, hari keempat kalau teman-teman nggak nampar orang itu malah berterima kasih sama teman-teman. Jadi kesimpulannya, nolong itu boleh, ya kan? Tapi jangan terus-terusan ke orang yang sama, karena orang itu nanti akan mengandalkan kalian. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.